Oleh karena itulah, wa idallah al-qalbu min dzikrillah, tatkala hati itu lalai dari ingat kepada Allah karena kecintaan dunianya. Kalau cinta dunia itu sudah mulai menguasai hati, dzikir kepada Allah menjadi lalai. Dzikir kepada Allah menjadi lalai maksudnya, sholat yang tadinya tepat waktu hari ini mundur. Sholat yang tadinya sering berjamaah hari ini wis kalong. Duhure wis ora jamaah maning. Asare wis ora jamaah maning. Kenapa? Sibuk urusan dunianya. Urusan dunianya kan ya. Kayak gitu dah. Berarti kalau sudah kondisi seperti itu, hati manusia sudah mulai dimasuki oleh yaitu kecintaan kepada dunia. Nek wis kayak gue, ki atine berarti wis mulai dikuasai dunia. Kira-kira modelnya kayak gitu. Kayak gitu. Kan anak hadis Nabi ya, anak hadis Nabi ngomong seperti ini. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmat-nikmatnya. Karena itu ya. Kan ya kan anak ayat Al-Quran yang menyebutkan juga seperti itu. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah, niscaya dia akan ditambah nikmat-nikmatnya. Tapi hari ini, nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada seorang kemudian menjadi banyak, justru menambah manusia menjadi lalai. Orang cerai bersyukur, malah jadi lalai. Maune duwe kelinci nembe 5, siki diwai 20. Maune ngarite sekandi, siki dadi 3 kandi. Iya kan? Kan kudune aja, ya kan? Kudune kan wong nek duwe nikmat akeh kan tambah ibadah ya. Tambah ibadah ya. Karena kalimatnya konteksnya kan seperti itu. Maune kelinci 5, siki duwe 10, duwe akeh. Kudune kan tambah syukur ya. Sing maune mangkat sholat duhure ke jam 11 kurang 5, paribasa duhure misal jam 12, dheweke siki mangkate gandeng syukur setengah 12 wis nang masjid. Sampean gak sih teman, aku bersyukur kepada Allah, maune kelinciku 3, siki wis 10. Iki wae modele nek wong syukur. Kira-kira wong syukur modelnya gitu zaman siki malah justru kalau saya katakan jangan sampai kayak gini, jangan sampai Allah ingin memberikan sesuatu yang banyak kalau Anda supaya bersyukur, ternyata maksud Allah supaya Anda bersyukur malah akhirnya menjadi istijraj. Istijraj adalah Allah berikan karunia yang banyak, bersamaan dengan itu Allah semakin jauh, semakin dekat dengan kemungkaran, dan lambat laun kemudian Allah biarkan dalam keadaan seperti itu. Aja ngasih kira-kira derek sing bersyukur apa itu. Tatkala donga, ya Allah mugi-mugi mudah-mudahan tatkala saya berdagang mendapatkan yaitu hasil yang keuntungan yang besar. Begitu tatkala donga maune sedina paling entok 10 mangkok. Siki, Masya Allah, 100 mangkok sedina atau bahkan 200 mangkok. Kira-kira wong sing seperti itu nggone sholat tambah tepat waktu apa kemudian malah mundur? Jenengane karepe Allah men bersyukur malah akhirnya kemudian dia semakin jauh dari Allah. Kudune iki sampai nek dhewe nang kayak sampai ning donga mulane kudu dipahami hati-hati. Ya Allah, berilah aku keberkahan hidup, berilah kemudian aku keuntungan banyak di dalam kehidupan ini, berilah aku kebaikan yang banyak dari sisi kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Aja nang Allah ki diwehi karepe apik ning dhewek janjane ora paham. Dhewek nang Allah diwehi wis lah wong gandeng konek sampean tak wehi dodol payune sedina 200 mangkok, engko sampean dadi kesel. Engkau sampai di sholatnya sering mundur, malah mundur, nuju malah dikodok. Padahal kodok rauli akhirnya dikodok. Tapi ya, ning siki wis takwai bae sing cukup 30 sedina. Sing penting wis bisa tepat waktu, bisa ngaji, awake ora pati kesel. Ning gandeng manusia ora sadar, karepe akeh kindarani dimuliakan nang Allah. Jadi seakan-akan kemudian dia sukses,
dagangnya mau sepi sedikit dadi rame, dheweke ngisi nang acara kiat-kiat sukses. Padahal dia belum tentu sukses dalam pandangan Allah. Terbukti sholatnya, ibadahnya kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sampean aja cokane melu-melu sehingga kita sukses seperti itu, seperti ini, nggak perlu. Kita cukup Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk yang paling benar. Akhirnya itu mengarah semuanya kepada hal sing berkaitan dengan masalah mendidik manusia supaya cinta kepada dunia. Jangan deh. Dididik nang sampai nah agama akhirnya munggo hiasan figura saja. Oh, nang kanang ku anak kene ana hadiah sapa bae engko ke ana tabungane nggo umroh, kuwi hanya bingkai-bingkainya saja. Ning asline itu hanya membungkus ahli-ahli dunia di dalam tujuannya untuk meraup keuntungan dunia, dibungkus dengan ibadah-ibadah yang berbau agama. Ning janjane mereka semuanya adalah orang-orang ahli dunia yang tenggelam di dalam kehidupan dunia dan mereka tidak sadar mereka itu adalah orang yang telah hanyut di dalam kehidupan dunia. Ki bahayanya seperti itu. Bahaya ora? Bahaya ya. Karena pelakunya boleh jadi mungkin orang kerasa. Sehingga tatkala kemudian dia diberi kenikmatan yang banyak di dalam kehidupan dunia, dia menyangka Allah memuliakanku. Jadi nek dheweke dunyane lagi akeh, kemudian kenikmatannya masih banyak, kemudian dunianya sudah banyak pula, dia menyangka Allah memuliakanku. Dheweke nek iki Allah memuliakanku, mulai syukur masyaallah. Alhamdulillah, aku alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Padahal sisi batinnya, sisi jiwanya menangis meronta. Kenapa? Sholat malam yang tadinya dilakukan hari ini tidak lagi karena saking sibuknya dengan dunia. Sholat itu berjamaah yang sering tepat waktu akhirnya hari ini tidak tepat waktu karena saking sibuknya dunia. Sekalipun ucapannya adalah bersyukur kepada Allah seperti ini, tapi itu hanya ucapan-ucapan ahli dunia yang dibungkus dengan perkataan-perkataan akhirat. Supaya apa? Supaya ingin menunjukkan ahli dunia dianggap oleh Allah dimuliakan dengan kesuksesannya. Jangan-jangan kayak gue, akhirnya orang sing gue. Ya. Banyak yang seperti itu terjebak pada pola yaitu bahayanya kecintaan kepada dunia. Dan ada lagi tatkala kemudian dia diberi cobaan yang banyak, diberi kemudian kehinaan, kefakiran, kemiskinan, dia menjadi lemah, dia menjadi lemas, dia menganggap Allah menghinakanku. Ngonek dheweke lagi diwe sengsara, lagi diwe susah, seakan-akan nang Allah ki lagi dihinakan oleh Allah. Maksud dihinakan di sini adalah oleh Allah tidak dimuliakan. Padahal kita tahu yang namanya Allah memberikan dunia tidak pandang bulu. Sebagaimana ucapan dari Ibnu Abbas berkata, Innallaha ya'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan kehidupan, kenikmatan dunia tidak pandang bulu. Entah itu orang yang cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, Allah tetap memberikan dunia. Nek Allah ngewe dunia ora pandang bulu, sing kafir, sing ibadah, sing ora ibadah, maka semuanya Allah berikan dunia. Sehingga tolak ukur dunia tidak bisa menjadi ukuran kedekatan seorang dengan Allah. Jadi jangan sampai mengukur kemudian dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diukur dengan sisi kekayaannya. Belum tentu. Karena Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang dicintai ataupun tidak dicintai. Tapi tatkala Allah memberikan iman, Allah memilih siapa saja yang dicintai oleh Allah. Asal jenengan wong beriman, masya Allah, nek bisa harapannya dewek, dunyane dewek akeh, sehat terus, dadi wong beriman. Karepe sampean, iya kan ya. Jadi harapannya seperti itu seakan-akan. Ini bahayanya seperti itu. Kemudian berikutnya,
Kalau kemudian hati itu semakin lalai dari ingat kepada Allah, sakanahu syaitan. Setan lantas menempatkan yaitu ke dalam hatinya. Setan kemudian menempati di dalam hatinya. Wasarifahu haitsu arada, dan setan itu akhirnya berkuasa mengendalikan sebagaimana yang setan sukai. Akhirnya hati manusia kalau sudah terjebak pada cinta kepada dunia, setan menguasai di dalam hatinya karena dia lepas dari ingat kepada Allah. Sehingga oleh setan dipermainkan ke sana kemari sesuka hati setan, dan dia menyangka kecintanya kepada dunia seakan-akan itu adalah bagian dari kecintaan kepada Allah. Padahal yang namanya Allah, cintanya kepada hamba tidak diukur dari sisi dunia. Kenapa? Karena dunia dalam pandangan Allah hina. Dunia dalam pandangan Allah dibenci, bahkan tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang memuji kepada dunia. Wong akhirnya kan gue ngalem-ngalem awake dewek sukses duniane tanpa pernah peduli kepada sisi kehidupan rohani dan agamanya. Dan dia menyangka dia di sisi Allah adalah orang yang mulia. Bersama dengan itu batin dan jiwanya meronta dan sakit sesungguhnya. Kenapa? Karena seakan-akan hari ini tidak sebagaimana di hari dulu yang hati dan jiwanya dekat dengan Allah. Tapi sesungguhnya hati dan jiwanya sekarang lebih dekat kepada dunia. Karena itu ya, ini yang dimaksud seperti itu, bahaya sing paling kecil, bahaya sing paling cilik yang ditimbulkan dari kecintaan kepada dunia. Kalau bahaya yang paling besar, terjebak pada syirik, yang dimana menjadikan manusia dunia ini dijadikan sekutu yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh manusia, melebihi kecintaan dunianya itu dibandingkan mencintai Allah. Sige, nek ngesuk misalnya anak pengumuman nyun sewu warga RT kali RW sekawan benjang sami kempal teng lapangan badhe didundum sembako gratis, beras 10 kilo, minyak 2 kilo, supermi 10, endoke sekilo, kemudian daging sapi ini setengah. Akeh sih mangkat ora? Oke, kenapa? Ahli dunia. Ya karena memang motivasi kebanyakan manusia hari ini semuanya motivasinya adalah dunia. Tapi giliran untuk akhirat sepi penduduk ya. Karena memang orang-orang akhirat itu dipilih. Makanya jangan sampai jenengan bertujuan akhirat tapi kemudian sejatinya motivasi dunia, jangan. Mulanya dibersihkan dari segala sesuatu sing kaitannya kambi tujuan motivasi dunia. Oleh karena itulah Nabi Isa Al-Masih, yaitu Nabi Al-Masih Isa ibnu Maryam, anahu qala, dia berkata, ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia merupakan pondasi dari semua kesalahan. Cinta dunia pondasine semua kesalahan manusia. Nah apa sampean orang ngaji cinta dunia? Nah apa sampean kok sikit sering telat mangkat meneh salat jamaah cinta dunia? Nah apa sampean ora salat mangit cinta dunia? Nah apa sampean ora maca Al-Qur'an ora katam cinta dunia? Semua hal kesalahan manusia pusate siji, dasarnya satu, cinta dunia. Nah apa sih jarang makan ngaji? Cinta dunia. Usaha perlu boleh di alasan-alasan cinta dunia. Kan boleh jadi mungkin kesel setelah aktivitas, kepengin ngaso, kepengin turu, akhirnya dunia semuanya itu. Mulanya nang Nabi Isa alaihissalam dia berkata, cinta dunia dasar semua kesalahan manusia. Kepenak undang heri. Wong nek sudah sampai kemudian cinta dunia maka menjadi pondasi untuk mendasari semua kesalahan yang dia lakukan. Nah, sinang apa wong ora tau salat ya cinta dunia. Nah, apa puasa Ramadan cinta dunia, maning cinta dunia mung gara-gara bakso semangkok kalah. Sepele temen.
Iya kan ya? Itu intinya semuanya seperti itu. Pokoknya yang terkait masalah hal keluputan salah dosa manusia, dasarnya satu, cinta dunia. Kenek menurut Nabi Isa alaihi salam. Benar nggak? Benar. Kalau saya katakan sangat-sangat dominan, benar. Karena memang pada dasarnya kecintaan dunia menjadi dasar semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Iya, kayak gitu. Waduh. Ternyata Bud ya. Kemudian berikutnya, qala al-ulama'u, berkata ulama-ulama kami. Ulama-ulama kami berkata, wa inna makana hubudunya, hampir sama. Sesungguhnya ada kecintaan dunia itu merupakan pangkal dasar dari kesemua kesalahan, ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya itu sekitar ada 7. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ulama memandang bahwa kecintaan dunia merupakan dasar kesalahan, ditinjau dari 7 aspek menurut ulama. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ini. Berarti sampai di bab itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya, gimana? Iya. Iya. Kembali memulai Quran itu apa dari sisi pikir atau dari sisi apa untuk kembali? Iya. Iya, memang kalau saya katakan ini ya, bahwa kaum muslimin di zaman kita hidup hari ini dengan kapasitas keimanan yang rata-rata hampir sama. Kalau kita katakan kita ini semuanya, kadar keimanannya itu hampir-hampir semuanya sama. Kadar keimanannya. Model-model kayak kita ini hampir-hampir kadar keimanannya sama. Maka bagi kita yang memang kadar keimanannya jenisnya modelnya seperti ini, yang paling dibutuhkan 2. Satu yaitu rahmat Allah, yang kedua kasirul bil istighfar, banyak istighfar, dan yang kedua rahmat. Kenapa kemudian rahmat, kenapa kemudian banyak istighfar? Satu, karena rahmat itu yang menjadi dasar. Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya. Sing jenengane wong nek wis duwe rahmat, maka akan dimudahkan segala apa saja dia menempuh jalan yang benar, sekalipun dalam pandangan manusia yang lain sulit. Wong nek wis duwe rahmat Allah, maka dia akan mudah melakukan yang dipandang oleh orang yang beriman biasa itu seakan-akan itu susah. Tapi nek duwe rahmat enteng di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, rahmat Allah itu sangat ditopang. Rahmat Allah sangat ditopang dengan yaitu banyaknya bersujud ataupun beribadah dan banyaknya menangis kepada Allah. Nek dewek menuli rahmat kambi Allah ki memang potensinya akeh ibadahe, akeh nangisnya kepada Allah. Yang kedua, di antaranya kiat-kiatnya adalah istighfar. Kenapa istighfar? Karena di dalam hadis Rasulullah, man aksara bil istighfari, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan segala permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya, mulai dari permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat. Sehingga tatkala kemudian Rasulullah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa mengucapkan istighfar dalam bilangan sehari semalam 70 ataupun 100 kali. Dan kalau kita lihat sisi manfaat istighfar kepada Allah itu sangat banyak. Di antaranya mendapatkan rahmat dari Allah, dimasukkan ke surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir, dan yang lain-lain dipandang dari sisi istighfar. Maka yang sangat kita butuhkan bagi sisi keimanan model seperti kita 2. Rahmat Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu ditopang dengan banyaknya beribadah dan banyaknya menangis. Di antaranya itu. Kalau selain itu sudah tidak ada lagi. Karena memang kita bukan orang yang keimanannya memiliki amalan-amalan soleh yang mumpuni. Artinya tidak memiliki amalan soleh yang pantas kita banggakan di hadapan Allah. Artinya amalan soleh kita kan biasa-biasa, rata-rata.
Bulan sing paling dikejar oleh kita diantaranya yaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Diantaranya itu. Cukup ya? Nah, timu bihada majlis ta'lim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.